Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan penjelasan tentang penjara yang kita jelaskan sebelumnya, dan ini sebenarnya lanjutan. Jadi kalau kita katakan tadi bahwa Selby mencoba untuk sebenarnya mencari alternatif terhadap penjara, dan dia mendukung pemikiran untuk mencari alternatif yang bagus ya. Walaupun kadang-kadang kita lihat memang agak ekstrim karena menganjurkan supaya penghapusan atau meniadakan penjara sama sekali. Tapi dia juga sadar bahwa memang belum ada misalnya alternatif yang menggantikan itu. Teman-teman sekalian, Selby menganjurkan bahwa dalam solusi jangka panjang yang terbaik sebenarnya adalah bagaimana misalnya masalah penjara ini dapat menghapuskan ketidakadilan struktural yang menjadi akar penyebab dari banyaknya kejahatan. Dia mengatakan bahwa daripada hanya fokus pada keperbaikan sistem penjara yang tidak sempurna, tidak baik itu, dia mengatakan sebenarnya ada baiknya kepenjaraan itu seperti bentuk perbudakan baru atau kekerasan itu yang sebenarnya yang harus dihilangkan. Teman-teman sekalian, jadi ketika Selby misalnya menyebut penjara sebagai neo-slavery atau perbudakan baru, dia mengaku pada dasarnya gagasan bahwa sistem kepenjaraan di Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan komunitas kulit hitam, merupakan kelanjutan dari bentuk-bentuk penindasan historis yang pernah ada dan belum terhilangkan. Berikutnya misalnya Selby mengatakan lebih rinci tentang konsep-konsep yang dia jelaskan tentang apa yang tadi kita sebut sebagai model perbudakan baru. Yang pertama dia mengatakan bentuk neo-slavery atau perbudakan baru itu. Dia menjelaskan bahwa perbudakan baru sebenarnya mengacu pada kondisi di mana praktek-praktek penindasan dan eksploitasi yang masih mirip dilakukan seperti perbudakan masa lalu dalam bentuk-bentuk yang lebih modern. Teman-teman sekalian, ini adalah satu pandangan yang dikemukakannya. Dan yang kedua misalnya dia mengatakan adalah konteks penjara. Jadi kalau misalnya dikatakan tadi adalah penjara itu dengan bentuk kekerasan dan penindasan itu disebutnya sebagai bentuk perbudakan baru. Yang mengatakan yang kedua bahwa sistem penjara modern dengan pekerjaan yang tidak dibayar atau dibayar sangat rendah serta kondisi yang keras dan tidak manusiawi menyerupai perbudakan masa lalu. Dan ia mengatakan tahapan yang lebih banyak diantaranya adalah berasal dari jadi tahanan yang lebih banyak dari komunitas yang dia sebut sebagai komunitas minoritas, dan mereka dipaksa bekerja dengan imbalan yang minimal dan sering sekali memanfaatkan tenaga kerja mereka secara tidak adil. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya saya pikir ketidakadilan dalam pekerjaan, dan begitu kecilnya bayaran yang mereka terima. Di Indonesia juga masih sering sekali, dan sebagian besar mungkin pekerja-pekerja terutama sekali masyarakat yang katakanlah kelas bawah itu kalaupun misalnya melakukan bentuk-bentuk kejahatan dalam bentuk misalnya pencurian itu sifatnya atau kecil-kecilan. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa Selby mengungkapkan adanya sebut sebagai perbudakan baru, dan definisi yang kedua yang disebut dengan Jim Crow baru merujuk pada era hukum dan kebijakan yang sifatnya sangat regresif rasial, dan ini sebenarnya masih belum dihilangkan dari masyarakat yang berlangsung dari abad ke-19 hingga pertengahan abad 20 ini. Era ini ditandai oleh diskriminasi sistem terhadap orang kulit hitam dan berbagai aspek kehidupan. Dia mengatakan bahwa termasuk pendidikan, ketidakadilan misalnya pada pekerjaan dan layanan publik. Teman-teman sekalian, jadi Jim mengatakan bahwa konteks penjara Selby itu dia mengungkapkan bahwa sistem kepenjaraan yang sangat ini masih memperpanjang diskriminasi rasial adalah satu bentuk yang harus ditinggalkan. Dijelaskannya bahwa kebijakan penegakan hukum dan praktik pemenjaraan yang massal secara tidak proporsional itu menargetkan misalnya masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan dan minoritas, itu menciptakan sistem penindasan rasial baru yang menggantikan secara resmi segregasi, dan ini mencakup dampak negatif yang berlaku semakin panjang. Hal seperti ini sebenarnya menyebabkan kehilangan hak masyarakat itu kadang-kadang kehilangan hak pilihnya dan kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara. Teman-teman sekalian,
Jadi dalam kesimpulan neo-slavery atau apa yang disebut sebagai perbudakan baru itu, ia menggambarkan sebenarnya bagaimana sistem pemenjaraan di Amerika dilihat sebagai satu lanjutan dari sejarah panjang eksploitasi terhadap kriminalitas rasial yang sangat membatasi kebebasan dan peluang orang-orang kulit hitam serta kelompok minoritas lainnya untuk bisa memperoleh keadilan. Teman-teman sekalian, Selby menggunakan konsep ini untuk menyoroti kebutuhan bagaimana kebutuhan yang mendesak akan perlunya perubahan struktural dalam sistem keadilan dan kriminalitas di Amerika Serikat. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita baca sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Selby ini, kadang-kadang kita lihat seperti jawabannya terlalu keras mungkin kritiknya, tapi saya pikir itu sebenarnya satu hal yang perlu sekali dijadikan sebagai cara atau teknis strategi untuk bisa-bisanya menjadarkan, terutama sekali misalnya para pejabat dan mungkin saja juga misalnya orang yang bertugas di penjara itu juga, mereka juga misalnya merasakan kesulitan lain di dalam hidup, hingga akhirnya sering juga mereka seperti melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap apa yang mereka alami. Teman-teman sekalian, saya teringat kadang-kadang apa yang dikemukakan oleh Selby ini seperti metafor yang dikemukakan oleh salah seorang filsuf Prancis, ya, Jean Baudrillard, yang mengatakan bahwa sebenarnya Amerika itu seperti gurun pasir, Amerika itu seperti fata morgana, kelihatannya sebenarnya begitu indah, tapi begitu kita dekati, semakin dekat, maka dia mengatakan sebenarnya, ya, dia mengatakan itu adalah sesuatu kehidupan yang tidak ideal. Jadi istilah konsep fata morgana misalnya pada pemikiran Jean Baudrillard itu untuk menjelaskan sebenarnya bahwa masyarakat yang berada di luar Amerika mungkin selalu menganggap bahwa Amerika itu sebagai suatu hal yang ideal, dan kemudian melalui pemikiran Selby ini kita bisa melihat bagaimana hasil dari penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Selby itu, dan kemudian mengemukakan itu dalam tulisannya. Dan saya sebenarnya memperoleh tulisan itu dari tulisannya sendiri yang diterbitkan oleh Princeton University dan Oxford Academy. Teman-teman sekalian, ini adalah kuliah yang termasuk ringkas juga sebenarnya tentang pemikiran dari Selby, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan terutama sekali misalnya pekerja yang ada di lembaga pemasyarakatan supaya benar-benar bisa melakukan tugasnya adil terhadap masyarakat, dan kemudian jangan melakukan pemerasan dan bertindaklah sebenarnya seperti bertindak lebih manusiawi, dan itu akan lebih banyak sebenarnya menimbulkan kesadaran bagi para pelaku kriminal itu. Teman-teman sekalian, saya pikir sebenarnya adalah perlu sekali kita menghadapi semua sesama itu secara manusiawi. Teman-teman sekalian, ini adalah ya satu ringkas di penyelesaian diskusi kita tentang apa yang dikemukakan oleh Selby itu tentang keadaan penjara di Amerika Serikat yang dia katakan itu penuh dengan ketidakadilan dan kekerasan, dan secara kritik tajam dia mengatakan justru sebenarnya terjadi bentuk perbudakan baru. Teman-teman sekalian, demikian saja diskusi kita tentang tema malam ini, tentang upayanya atau keinginannya untuk misalnya menghapus penjara di Amerika, dan walaupun dia akhirnya mengatakan itu sendiri sesuatu hal yang memang masih terlalu utopis, tidak ideal karena belum ada alternatif yang bisa dilakukan, dan alternatif yang diajukan sebenarnya adalah bagaimana supaya hilangkan ketidakadilan struktural terhadap masyarakat minoritas di Amerika Serikat. Teman-teman, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.